السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertafaqquh fid din, untuk belajar agama, yang mana ilmu agama itu adalah sumber dari segala kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan minat untuk belajar ilmu syar'i ini di dalam hati kita masing-masing hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, sekaliber beliau ditanya oleh salah seorang, sampai kapan batasan seorang muslim itu baru boleh berhenti untuk belajar? Al-Imam Ahmad yang juga kita sama-sama mengakui, bahkan dunia mengakui keilmuan beliau, para ulama banyak memuji beliau rahimahullah, ditanya dan jawaban beliau sungguh sangat mengagumkan dan semestinya menjadi motivasi besar untuk kita, di mana beliau menjawab hattal mamat, berhenti belajar ternyata jika sudah sampai al-maut, sampai mati. Mati itulah batas berhenti belajar. Lah kita yang bukan Imam Ahmad dan bukan imam, bahkan mungkin juga bukan imam sholat di rumah kita masing-masing, tetapi sudah pensiun dini untuk belajar agama. Yang menarik daripada daurah yang kita ikuti bersama Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, ketika beliau, tentunya banyak faedah-faedah yang kita dapatkan. Di antaranya beliau mengatakan, idza arada talibul ilm, jika seorang penuntut ilmu ingin tahu siapa dirinya, maka bacalah kitab para ulama, hanya 2 lembar saja, terutama kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka dia akan mendapatkan ternyata dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lihat para ulama membawakan sebuah masalah, menganalisa masalah tersebut, mencari dalilnya, memahami dalil itu, kemudian dilihat juga wajhul istidlalnya, sisi pendalilannya, dan seterusnya. Maka kita dapati kita bukan siapa-siapa ternyata, bahwa ilmu itu lautan, samudra, sangat luas sekali. Seluruh hidup kita berikan untuk mempelajari ilmu, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali sedikit. Apalagi hanya sedikit daripada usia kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, maka apa yang kita dapatkan? Semoga Allah Jalla wa'ala ya berkenan untuk memaafkan kesalahan kita dan memberikan ganjaran yang besar terhadap usaha kita yang kecil ini. Nabi SAW mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak sekali amalan ibadah yang kecil, sederhana, tetapi menjadi besar pahalanya karena niat. Karena niat. Semakin sulit
keadaan kita menuntut ilmu, harus off dari pekerjaan, harus cepat balik ke rumah, harus ini, harus itu, maka yakinlah semakin besar pahala didapat. Sering kita sampaikan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya seorang istri berkeluh kesah kepada suaminya ketika itu dalam pelaksanaan haji. Ya tidak semudah sekarang tentunya. Dari satu tempat ke tempat lain, dari Mina ke Arafah ke Muzdalifah itu banyak sekali yang naik monorel, ya kereta api listrik itu. Kalau zaman dulu enggak, kalau enggak berjalan kaki ya menunggangi hewan tunggangan. Kawan-kawan cerita yang ingin belajar naik kuda, ternyata naik kuda itu melihatnya saja yang senang. Sudah di atasnya mau patah pinggang kita. Ya harus ikut irama kuda itu, subhanallah. Makanya pahala berkuda ya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata perlu usaha keras teman-teman. Hafizakumullah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha sedikit berkeluh kesah kepada Nabi alaihi salatu wasallam karena kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan ibadah haji. Walaupun mudah, ibadah haji itu memang relatif banyak kesulitannya, terutama berkenaan dengan fisik. Memang harus jalan ke sana, harus jalan kemari dan seterusnya. Harus rela bersempit-sempitan di dalam satu tempat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya ajruki ala qadr nasabiki. Pahala yang kau dapatkan wahai Aisyah sesuai dengan kendala di lapangan yang engkau hadapi. Oleh karena itu, ya, kalaulah kita sudah tahu bahwa untuk hadir di tempat ini perlu usaha yang keras, mungkin perlu juga sedikit berkorban, meninggalkan seisi rumah dan seterusnya, maka seyogyanya kita harus memperbaiki niat kita. Walaupun mungkin tidak banyak manfaat ilmu yang kita dapatkan di dalam satu kali kita bermajelis, tapi dengan rutin dan terus berjuang, bermujahadah, semoga itu mengikis sedikit demi sedikit kebodohan yang ada dalam diri kita. Nah, salawat dan salam tentunya tetap kita tujukan kepada Nabi kita tercinta dan Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Teman-teman hafizakumullah, dengan taufik dan pertolongan Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang kali ini kita masuk kepada hadis terakhir di bawah bab Al-Mujahadah. Dan hadis ini panjang. Ya, kalau tidak sampai habis kita membacanya dan menta'liq, mensyarahnya dengan ringkas, maka mungkin akan kita sambung di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana biasa kita minta kesediaan salah seorang daripada antum untuk membacakan hadis ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-113 dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Baik, sebentar. Dari Abu Dzarrin, namanya Jundub ibn Junadah. Ya, Abu Dzarrin itu masyhur, dikenal dengan kunyahnya. Namun namanya adalah Jundub
bin Junadah radhiyallahu taala an. Naam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dia Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadhalamu. Ya ibadi, kullukum dhallun illa ma hadaituhu, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum jami'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni uti'imkum. Ya ibadi, kullukum 'alim illa man kasautuhu, fastaksuni aksikum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala Wa insakum wa insakum wa insakum da biduni alif. Pendek ya, wa insakum. wa insakum wa jinnakum Nah, wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah, ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah di malam dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang merugikanku, dan kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga orang yang terakhir, manusia dan jin dari kalian, semuanya memiliki hati seperti hati seorang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga orang terakhir manusia dan jin dari kalian, semuanya memiliki hati seperti hati seorang laki-laki yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku.
Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin dari kalian, berdiri di atas satu bidang tanah, mereka semua memohon kepadaku, lalu masing-masing aku kabulkan permintaannya. Niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana jarum jika dimasukkan ke dalam samudra lalu diangkat lagi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal-amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian, kemudian membalasnya untuk kalian. Barang siapa mendapatkan balasan baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sa'id berkata, jika Abu Idris menyampaikan hadis ini, dia menyampaikannya sambil berlutut. Diriwayatkan oleh Muslim. Kami meriwayatkannya dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa beliau berkata, penduduk Syam tidak memiliki hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Barakallahu fiik. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang panjang ini merupakan hadis qudsi atau juga sinonimnya hadis ilahi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan perbedaan antara hadis qudsi yang juga merupakan ucapan Allah Azza wa Jalla dalam makna pendek, ya. Perbedaannya dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sehingga istilah hadis qudsi ini kita harapkan tidak asing lagi di telinga kita masing-masing, dan juga akan kita temui juga nanti hadis qudsi di depan, ya, di bab lain, dan juga semoga tidak menjadi istilah asing di tengah-tengah kita. Teman-teman hafizakumullah, hadis yang panjang ini adalah sebuah hadis yang mulia dari Nabi SAW yang diriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadis ini menyita perhatian sebagian para ulama dikarenakan banyaknya faedah-faedah yang bisa didapatkan dalam hadis ini, dan hampir semuanya prinsipil, pokok di dalam agama ini. Dan di antara para ulama yang mensyarah hadis ini dan membuatnya di dalam buku tersendiri, ya, adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini saking pentingnya hadis ini. Dan tidak sedikit para ulama yang mengatakan ketika kita ingin tafaqquh fid din, maka rujuklah kepada 3 orang ulama, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu teman-teman hafizakumullah, usahakan antum punya 1 minimal dari tiap-tiap karangan ulama yang kita sebutkan tadi namanya, ya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sebelumnya ya Ibn Rajab Al-Hambali, kemudian yang ketiga adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini luar biasa, para ulama yang luar biasa, ya, ahlul ilmi dan para ulama menganjurkan kita untuk punya perhatian besar terhadap karangan 3 ulama yang kita sebutkan namanya di atas tadi. Salah satunya yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah syarah hadis ini, hadis qudsi yang kita bacakan tadi. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita akan mengambil faedah dari tiap-tiap kalimat atau tiap-tiap kata dari hadis yang kita bacakan tadi. Iya. Teman-teman hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ya ibadi, wahai para hambaku. Seharusnya kita merasa kitalah hamba yang disebut itu, dan kita punya Rabb
tempat kita mengabdi sepenuhnya. Dalam tanda kurung beribadah. Dan tidak boleh memberikan ibadah apapun bentuknya. Termasuk ibadah qalbiyah. Rasa takut umpamanya itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibadi inni haramtu adz-zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman di antara kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzolimi makhluknya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak akan menambah kesalahan yang diperbuat makhluk itu dan tidak akan mengurangi kebaikan yang dibuat dan dilakukan oleh makhluk itu. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala ya bermuamalah kepada makhluknya tidak lepas dari dua landasan sebagaimana yang juga pernah kita sampaikan. Landasan yang pertama, yu'amiluhum bil fadl. Bermuamalah dengan hambanya itu dengan murah, dengan memberikan keutamaan-keutamaan yang banyak. Bukankah setiap amal soleh dibalasi dengan 10 pahala kebaikan? Ya, itu benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa yang datang membawa kebaikan, maksudnya siapa yang beramal kebaikan, maka falahu, untuknya. Ingat, untuk siapa? Untuk yang mengerjakan amal soleh itu. Berapa? 10 pahala kebaikan. Padahal yang dia lakukan hanya 1. Ini namanya bil fadl, memberikan keutamaan. Dan itu teman-teman hafizakumullah tidak mengurangi kemuliaan dan kekayaan Allah sebagaimana di akhir hadis tadi kita dengar. Ya. Tidak mengurangi sama sekali kekayaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan landasan kedua yaitu yu'amiluhum bil adl. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya dengan sangat-sangat adil. Itu terbukti sambungan ayat yang kita baca tadi. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa saja yang berbuat keburukan, dia tidak akan dibalasi kecuali sepantaran dengan keburukan yang dia lakukan itu. Dan Allah tutup, wahum la yuzlamun. Mereka sama sekali tidak akan dizolimi. Ya. Ini interaksi muamalah Allah Azza wa Jal kepada makhluknya. Teman-teman hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzolimi makhluk itu dengan mengurangi pahala kebaikan mereka dan juga tidak menzolimi mereka dengan memberikan tambahan dosa atas keburukan yang dilakukan oleh hamba itu. Sebagaimana yang kita tegaskan atau kita jelaskan di awal tadi. Kemudian setelah itu Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan lalu aku pun menjadikan kezaliman itu di antara kalian menjadi perkara yang diharamkan.
Siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzolimi. Para ulama menyebutkan bahwa kezoliman yang terjadi di dalam kehidupan makhluk itu tidak terlepas dari 3 perkara. Dan teman-teman hafizakumullah, di mana 3 perkara ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu khutbahnya yang sangat fenomenal dan menyentuh. Sangat fenomenal dan menyentuh. Disaksikan oleh puluhan atau ratusan ribu para sahabat pada Hajjatul Wada', haji perpisahan, yang membuat semua mata tertunduk haru. Terlebih lagi ketika Nabi SAW mengatakan la'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Kemungkinan aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Semua mata tertunduk. Semua orang khusyuk mendengarkan satu kata demi kata yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk pesan-pesan terakhir Nabi kita alaihi salatu wasallam yang mulia. Selaku umatnya, maka kita sangat menjunjung tinggi dan sangat memelihara pesan dan wasiat Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Ana ulangi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian serta kehormatan kalian diharamkan atas kalian untuk dirusak maksudnya. 3 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga disaksikan oleh Allah tabaraka wa taala. Di penghujung khutbah Nabi SAW mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikanlah. Ini wasiat-wasiat terakhir beliau alaihi salatu wassalam yang kalau kita indahkan, kita laksanakan, maka akan terjadi tatanan hidup yang luar biasa rapinya. Pertama, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian diharamkan, ya, untuk ditumpahkan. Seorang muslim diharamkan untuk dibunuh, untuk dilukai, untuk dicederai, kecuali pada hal-hal yang bil haq, yang dilegalkan oleh syariat. Dan ini mungkin pernah kita sampaikan di sini. Di antaranya, ya, ketika dia membunuh dengan sengaja, ketika dia berzina dan sudah menikah, dan hal-hal lain yang disampaikan dalam aturan syariat. Tetapi hukum asalnya seorang muslim itu haram hartanya. Sehingga siapapun yang bermudah-mudahan dalam hal ini mengatasnamakan ajaran Islam, maka ajaran Islam seperti yang Rasul SAW sabdakan, seperti yang antum dengar.
Seperti persis yang disabdakan oleh Nabi SAW pada Hajjatul Wada. Tidak demikian. Aplikasi nyatanya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau sebagian orang-orang yang bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah dengan aksi-aksi teror. Yang justru malah korbannya adalah seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah, seorang muslimah. Ini wasiat yang disaksikan oleh Allah SWT. Kemudian para sahabat yang jumlahnya tidak sedikit, ya, dilarang dan diharamkan. Jelas tadi nasnya, alaikum haramun, atas kalian itu diharamkan untuk diganggu. Ini teman-teman, ya. Jadi nyawa itu sangat berharga dalam Islam. Nyawa sangat berharga. Satu ketika ada seorang yang datang menemui, ana lupa persis ceritanya ya, hanya sekedar terlintas di benak saja. Menemui seorang sahabat atau seorang ulama. Orang ini berasal dari Irak. Apa yang ditanyakan? Apa hukum membunuh seekor nyamuk? Subhanallah. Ulama ini atau sahabat ini heran. Ini orang datang dari negeri yang ada fitnah ketika itu, yaitu pembunuhan Husain radhiyallahu taala anhu. Kenapa enggak itu yang dia tanya? Kok malah yang dia tanya apa? Damul ba'udah. Darahnya nyamuk atau nyawanya nyamuk. Ini membuat sahabat atau ulama ini heran. Kemana skala prioritas pikiran orang ini? Ada yang lebih harus diprioritaskan, harus ditegaskan hukumnya. Justru itu mereka anggap sepele. Nah, itu indikasi ahlul bid'ah, teman-teman hafidhakumullah. Di mana mereka tersibukkan dengan perkara yang remeh-temeh, mengabaikan perkara yang prinsip dalam Islam. Ini salah satu ciri mereka. Ya. Nah, kembali kita katakan bahwa nyawa darah seorang muslim, seorang mukmin itu mahal dalam Islam. Bahkan lebih ringan di sisi Allah, hancurnya dunia ini seisinya, hancurnya Ka'bah, itu lebih ringan daripada melayangnya nyawa seorang mukmin yang tidak bersalah. Jadi apa landasan mereka yang melakukan aksi teror, menumpahkan darah, bahkan ada yang mencabut nyawa orang, dalam arti kata membunuh. Ini teman-teman, kita harus mengenang ini wasiat Nabi SAW, dan ini harus sering diulas, ya, pada kajian-kajian atau pada khutbah-khutbah, terutama dalam khutbah Idul Adha, diingatkan kembali ini kepada kaum muslimin agar hati mereka bergetar, ya, agar mereka paham betapa besarnya nilai wasiat Nabi Muhammad SAW. Kalau itu diamalkan maka akan rapi tatanan hidup. Tapi manusia jauh dari wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, mengajarkan, bahkan menyatakan kepada kita umatnya, kita tidak boleh mencederai mayat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika hidup. Ini menunjukkan kehormatan seorang muslim, seorang mukmin dijaga ketika dia sudah menjadi mayat, apalagi saat dia hidup. Nah ini teman-teman, kemana orang-orang yang menteror itu dari hadis-hadis yang sahih seperti ini?
Tidakkah mereka pernah melihatnya, membacanya, mengetahui? Hadis ini sangat familiar sekali. Banyak para sahabat yang meriwayatkannya karena hadis ini ya diucapkan oleh Nabi SAW di hadapan ratusan ribu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sekali lagi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk diusik. Kahormati yaumikum hadza. Seperti haramnya hari ini. Hari Arafah. Fi syahrikum hadza. Di bulan kalian ini. Bulan Dzulhijjah, bulan haram. Fi baladikum hadza. Di tanah haram ini. Di Makkah Al-Mukarramah. Ini wasiat yang sangat fenomenal sekali. Ya, diharapkan wasiat Nabi SAW ini tidak samar bagi setiap individu muslim dan muslimah. Kembali kita katakan bahwa kehormatan seorang muslim saat dia menjadi mayat saja itu sangat dihormati. Apalagi ketika dia hidup. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan pendapat fuqaha Hanabilah, di mana beliau rahimahullah mengatakan annahu la yajuzu ay yu'khadh minal mayyiti syai'un min a'dha'ihi walau awsa bihi. Yaitu pendapat Hanabilah, ulama-ulama bermadzhab Hambali rahimahumullah, mereka mengatakan tidak boleh diambil dari seorang mayit organnya, organ apapun itu, walau awsa bihi. Walaupun si mayit itu sebelum mati dia mewasiatkan, ini jantung saya kirim aja ke Bapak Fulan. Enggak boleh. Ya. Dan wallahu taala alam ini yang rajih. Wa dzalika li annal mayit muhtaram. Karena mayit itu dihormati. Kama annal hayya muhtaram. Sebagaimana orang yang hidup juga dihormati. Kasru 'idhamil mayyiti ka kasrihi hayya. Memecahkan, mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Dan ucapan ini senada dengan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Fa idza akhadna minal mayyiti 'udwan aw kasarna minhu 'azman kana dzalika jinayatan 'alaihi wa kana i'tidaan 'alaihi wa kunna athimina bidzalik. Jika kita ambil dari si mayit itu organnya atau kita patahkan tulangnya, maka yang demikian itu adalah sebuah jinayat terhadap dia. Sebuah kriminal terhadap dia. Wa kana i'tidaan alaihi, dan itu adalah i'tida, tindakan melampaui batas terhadap dia. Wa kunna athimina bidzalik. Dan kita yang melakukan berdosa karena hal tersebut. Nah, kita sambung setelah azan isya di pemandangan. Bismillah. أشهد أن
Nah, kita lanjutkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wal mayyitu nafsuhu la yastati'u an yatabarra'a bi syai'in min a'dha'ihi li'anna a'dha'ahu amanatun 'indah. Amanatun la yahillu lahu an yufarrita fiha. Walihada qala Allah Ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Dan si mayat sendiri saat dia masih hidup, ya, tidak boleh bertabarruk, donor, ya, tidak boleh mendonorkan bisyai'in, sesuatu apapun dari anggota tubuhnya. Sebentar, ini maudhu atau tema pernah menjadi judul, ya, menjadi judul ana di sayembara penulisan ilmiah ketika itu waktu di jenjang S1. Jadi ana pernah nulis sekitar 15 lembar tentang hukum menjual atau berdonor dengan organ tubuh. Jadi tidak mutlak tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia la yatajaddad, tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbaharui, contohnya apa?
darah, ini boleh. Ya, boleh. Nah, yang tidak dapat diperbaharui, wallahu taala alam, pendapat yang kuat adalah tidak boleh. Ya. Karena memang tidak boleh mencederai diri sendiri. Dan itu adalah amanah kata beliau yang tidak boleh yufarrat fiha. Enggak boleh diabaikan, dianggap remeh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian, baik dengan cara instan atau berangsur. Apa contohnya berangsur? Hah? Nah, tahu sendiri antum ya. Itu. Tidak boleh mencelakai diri sendiri. Ya. Teman-teman hafizakumullah, berkenaan dengan ayat yang tadi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu menyayangi kalian. Ini ada satu kejadian cerita berbentuk sebuah hadis. Ya, yang intinya menunjukkan bahwa raga kita ini harus kita jaga karena ini amanah. Teman-teman hafizakumullah, kita lihat sebagian ada orang-orang yang subhanallah, bosan dia punya lidah yang normal, dia bikin lidahnya kayak ular. Ada itu anda lihat di YouTube, subhanallah. Ya, dia ingin tampil seperti syaitan menurut ilustrasi dia. Entah pernah dia ketemu syaitan tanda kita tidak tahu juga. Ya, yang jelas itu tidak lari daripada ilustrasinya. Kira-kira syaitan itu begini, matanya dihitamkan, keningnya dibikin benjolan dan seterusnya. Dia ada yang ingin tampil seperti hewan yang melata, dia potong jarinya jadi 3 atau 2, menyerupai hewan. Nah, itu bagian daripada yang dilarang. Ya, bosan dia punya jari 5, dia potong. Ya ini layat aja dan tidak tumbuh lagi kan, tidak bisa diperbaharui. Maka ini masuk daripada hal yang dilarang, diharamkan tadi. Nah, ketika Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu dalam sebuah perperangan di cuaca yang sangat-sangat dingin, tiba-tiba beliau junub. Dan ini menjadi hal yang lumrah teman-teman hafizakumullah. Ketika seorang memang dalam keadaan dingin. Akhirnya karena beliau takut kalau mandi akan memudaratkan diri beliau, akhirnya beliau bertayamum. Sehingga sholat. Dan berita itu sampai ke telinga Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, engkau junub dan tidak mandi lalu ikut sholat? Dia mengatakan, benar ya Rasulullah. Khiftu al-barad fatayammamtu. Aku takut kedinginan, akhirnya bertayamum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima? Bukankah ya Nabi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu ala fi'lihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan mentakrir, mengakui perbuatannya Amr bin As itu benar. Satu faedah lagi yang mungkin bisa kita ambil, bahwa takrir Nabi SAW, sunnah takririyah, itu tidak hanya Nabi SAW mengangguk iya atau diam. Tersenyumnya Nabi SAW pun bagian daripada sunnah takririyah, seperti hadis yang kita dengarkan tadi. Di mana Nabi SAW disebutkan dalam hadis itu fadhahik, tertawa atau tersenyum, dan mentakrir, mengesahkan
apa yang dilakukan oleh Amr bin As itu legal. Artinya kalau kita sama posisinya seperti posisi sahabat Amr bin As ini, boleh kita mengambil rukhsah. Dan kiaskan semua keadaan. Kalau mengancam jiwa, maka boleh mengambil rukhsah. Ya. Apapun keadaan yang kita temui. Nah ini maksudnya. Bukan kita nunggu-nunggu kalau musim dingin, junub kayak gini, enggak. Kalau kita di Indonesia saja mungkin sampai akhir hayat kita tidak pernah ketemu musim dingin. Sehingga kita tidak bisa praktek hadis ini. Enggak, ini contoh dan kaedah kita bisa jadikan timbangan. Kalau ada umpamanya kita safar, kita tidak kuat puasa di Ramadan, berbuka. Kenapa? Kalau itu mengancam jiwa kita nggak kuat berbuka. Silahkan. Ya. Nah ini pokok pelajarnya di sini. Jadi ini cerita sekaligus menjadi kaedah yang bisa kita petik bila kita berhadapan dengan sebuah keadaan yang menyulitkan diri. Apapun keadaan itu. Apakah kita sakit, apakah kita safar, apakah kita terkendala ini dan itu, tidak ada air dan seterusnya, ya maka berpindah ke rukhsah. Sekaligus ini menyatakan bahwa rukhsah itu berlaku ketika apa? Ketika jalur normal tidak mungkin ditempuh. Paham? Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kita cukup kan? Baik, satu poin lagi teman-teman. Ya, satu poin lagi kita hentikan nanti di wa amwalikum. Tadi inna dima'akum, sekarang wa amwalikum. Cuma kita ingin mengatakan sebelum kita berpindah kepada amwalikum, kita ingin bahwa setiap antum ini, ana juga, itu manusia yang mahal harganya. Untuk apa ini kita katakan? Supaya antum jangan merasa, oh ana kok dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya gini-gini aja. Teman-teman hafizakumullah, tadi kita telah melihat dan mendengarkan betapa nyawa seorang muslim, seorang mukmin itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat juga organnya. Ya, disebutkan, para ulama menyebutkan bahwa setiap organ tak terkecuali jari jemari ini berharga. Ya, fi kulli isbi' atau fi kulli usbu' minal yadain wa rajulain asharun minal ibl. Setiap satu jari dari jari jemari kita itu diatnya, kalau dicederai dengan sengaja oleh orang lain, maka orang ini harus membayar satu jari ini 10 ekor onta. Ya. Dan kalau hanya unmulah, satu ruasnya itu sepertiganya, itu mahalnya. Gigi juga demikian. Ya, tapi kalau kita cabut gigi kita jual, ya tidak laku. Ini maksudnya kalau ada orang yang bersengaja mencederai kita. Segitu mahalnya harga seorang muslim. Bagaimana dengan membunuhnya dengan sengaja? Berapa diatnya? Ini sangat mahal sekali. Ya. Jadi entah apa alasan mereka, bermudah-mudahan dalam masalah nyawa, darah seorang muslim, seorang mukmin. Dan Islam tentunya berlepas diri dari setiap aksi teror yang ada. Dan itu bukan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti di akhir ayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan masalah harta, masalah darah, kemudian harta dan juga kehormatan agar tidak boleh diusik, dan beliau menyatakan bila diusik maka hukumnya haram.
Kemudian masalah harta ya juga haram untuk diambil dengan cara yang batil. Nah, ini juga tentunya sering kita dengarkan, baik dengan cara mengambilnya dengan cara yang batil, mencurinya atau menipu. Dan mungkin saja, bagian daripada mengambil harta seorang muslim itu juga adalah ya mengambil atau merubah patok tanah walau hanya sejengkal. Itu ancamannya sangat keras sekali, di mana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim Nabi SAW mengancam pelakunya dengan mengalungkan 7 lapis bumi di lehernya kelak pada hari kiamat. Ya, membawa badan kita saja itu sudah kesusahan, apalagi beban yang begitu berat. Teman-teman hafizakumullah, kadang-kadang ada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara walaupun dia menang dalam persidangan. Ya. Dan itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum takhtasimuna alai. Kalian datang mengadu untuk meminta diselesaikan pertikaian kalian, sementara aku adalah manusia biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian itu lebih jago berargumentasi daripada yang lainnya. Yang bertikai itu kadang-kadang, yang zalim itu lebih banyak bukti-buktinya, lebih jago dia berargumentasi, lebih pandai dia berkilah. Sehingga kata Nabi SAW, fa'aqdilahu, aku menangkan dia. Berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan yang dibawanya. Tadi Nabi SAW mengatakan bahwa beliau juga manusia seperti kita. Tidak tahu hal yang gaib, tidak tahu isi hati orang, tidak bisa membaca pikiran orang. Iya kan? Yang dihukumi Nabi SAW adalah keterangan yang dibawakan oleh orang yang bertikai itu. Wa inna ma'aqdi binahwi ma'asma. Akhirnya aku pun memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar dari keterangan itu. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhi. Nah, ini catatannya. Siapa saja yang aku menangkan atas saudaranya, aku menangkan dia yang menzolimi saudaranya itu berdasarkan keterangan-keterangannya, fa innama aqtati'u lahu jamratan minan nar. Sesungguhnya aku telah memberikan sepotong jamroh, bara dari api neraka. Walaupun tadi dia ngapain? Menang. Ya. Walaupun ini di antara saudara masyarakat, kakak beradik, masyarakat bertikai, ada yang menang. Menang dengan cara zalim. Menang dia di pengadilan. Menang dia di depan hakim. Menang dia ketika diadukan. Tapi dengan cara zalim. Kata Nabi SAW, meskipun dia menang, sebenarnya keputusan itu sama dengan aku memberikan sepotong bara api neraka untuknya, maka fal yastaqil aw liyastakthir. Hendaknya dia mengambilnya sedikit atau meminimalisirnya, atau ya terserah dia mau mengambilnya banyak, itu urusan dia. Nah, ini teman-teman, maka menang dengan cara zalim bukan satu kebanggaan. Itu satu kerendahan dan kehinaan. Kerendahan dan kehinaan. Khudlan. Dan ini biasanya susah taubatnya orang seperti ini. Kenapa? Udah terlanjur meninggi dia. Mau balik lagi ke bawah sulit. Apalagi orang-orang yang
dalam tanda petik gila-gila harga diri. Enggak dia bandingkan harga surga, udah. Ini susah, dia mau yutun kembali lagi susah. Nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak sedikit sekecil apapun lewat daripada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri secara fakta ya bisa saja memenangkan orang yang zalim berdasarkan apa? Keterangan, kepiawaian dia dalam berucap, berargumentasi. Dan kebetulan lawannya yang dizolimi itu orangnya tidak mampu untuk banyak berargumentasi. Dia lebih mengandalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui, kutunggu dirimu di akhirat. Wah, ini sadis sekali teman-teman, hafizakumullah. Ya. Oleh karena itu siapapun yang berurusan harta dengan orang lain, ya mohon adakan negosiasi. Bagaimana cara jalan keluarnya? Supaya bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Karena jeratannya sangat luar biasa seperti yang kita dengarkan tadi. Dan terkait masalah ini banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dan mungkin juga pernah kita sampaikan, kita tutup dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di Baqi. Baqi itu perkuburan yang luas. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah luas, apalagi di masa sekarang. Itu Baqi itu saking banyaknya, perkuburan Baqi itu saking banyaknya orang yang dikubur di sana dengan sistem tindih, itu menaik tanahnya dari permukaan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Ini kalau tidak salah hadis Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang ini, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Abu Rafi' yang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, Anda mendoakan saya seperti itu? Bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kudoakan itu adalah penghuni kubur ini. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia aku tugaskan untuk mengambil harta zakat, lalu dia tilap satu pakaian daripada harta zakat itu. Dia tilap satu saja, satu helai. Dan sekarang dia disiksa dengan dipakaikan pakaian yang serupa dari api neraka. Nah, ini teman-teman, hafizahumullah, Anda sering berpesan kepada kawan-kawan yang suka, mohon maaf, bertugas ya, bukan suka. Bertugas, diralat untuk mengumpul donasi, maka mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadangkala nilai donasi itu lebih besar daripada gaji kita. Dan mungkin dari seluruh harta yang kita miliki. Iya kan? Iya. Berapa banyak berita-berita viral yang kita dengarkan dan itu benar adanya. Ini terjerat itu, ini terjerat itu. Biaya dana donasi yang disalahgunakan dan seterusnya. Ini dikhawatirkan terkena ancaman Nabi SAW pada hadis Abi Rafi' tadi. Hanya sehelai pakaian, teman-teman. Sehelai pakaian. Bagaimana kalau lebih besar daripada itu? Didoakan celaka di alam kuburnya loh. Ya, tidak ada kesempatan lagi untuknya bertaubat. Oleh karena itu hati-hati. Sebagaimana ini amal soleh jika dikelola dengan baik dan juga rawan ancaman kalau tidak dikelola dengan baik. Oleh karenanya teman-teman yang menggalang donasi itu seringlah mengadakan pertemuan untuk saling mengingatkan, membuat laporan yang transparan agar bisa ya minimal diaudit di dalam majelis itu. Sehingga dapat dirasakan aman. Nah ini dia. Karena masalah harta ini berbahaya. Nah ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.